Kesalahan input data penerima bantuan sosial hingga 34.000 orang di Makassar, Sulawesi Selatan membuat Menteri Sosial Tri Risma hari ini angkat bicara. Risma memberikan waktu hingga Sabtu malam untuk melakukan revisi. Kesalahan ini diketahui usai pendataan penerima bansos dilakukan oleh Kementerian Sosial. Dari 45.000 lebih warga penerima bantuan sosial di tahun 2020, kini di Makassar hanya sekitar 11.000 orang penerima bansos di tahun 2021. Berkurangnya penerima bansos ini diduga adanya kelalaian Dinas Sosial Makassar dalam melakukan input data. Menteri Sosial pun memberikan waktu hingga Sabtu malam untuk merevisi data penerima bantuan sosial. Kan dia masukkan lagi, gimana bisa hilang? Dia bisa masukkan lagi. Saya sudah membuat surat yang kemarin, kalau ada usulan silahkan dimasukkan. Nggak ada hilang, dia hanya mungkin tidak padat saja. Nanti bisa masukkan lagi ya Bu ya nanti? Ya silakan, ini sudah kemarin lusa saya kirim surat ke kepala daerah untuk mereka bisa menginput data-data itu. Nggak ada hilang. Perbaikannya sampai Sabtu malam. Ya perbaikannya sampai Sabtu malam. Kita berikan waktu sampai jam 11 malam. Ya. Bantuan sosial bagi warga di Makassar, Sulawesi Selatan sangatlah dibutuhkan di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya adalah seorang pemulung yang hanya menerima upah Rp800.000 setiap bulannya. Hilangnya data penerima bantuan sosial ini tentu sangat disayangkan. Rahayu harap-harap cemas. Pemulung barang bekas di Makassar, Sulawesi Selatan ini terancam tak lagi mendapatkan bantuan sosial. Padahal, uang Rp500.000 sangatlah membantu menyambung hidup di tengah impitan pandemi. Rahayu terpaksa mengandalkan penghasilan sekitar Rp800.000 yang ia peroleh dari menjual barang bekas. Biasa 2 karung, Ji. Iya, 2 karung. Itu kalau 2 karung ditimbang itu berapa kilo? Dipilih dulu baru dikasih masuk di karung. Iya. Biasanya dapat berapa? Biasa kalau dijual biasa, kalau dijual cepat dijual sedikit, Ji, sekilo, Ji. Biasa dana bantuan bansos PKH itu apakah bisa membantu biaya sehari-hari seperti apa? Nggak tahu itu. Bisa juga kapan. Berarti bisa membantu dana PKH itu. Iya. Minimal menutupi biaya sehari-hari ya. Rahayu bisa jadi merupakan bagian dari 39.000 data penerima bansos di Makassar yang hilang. Mereka tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pak, terkait informasi 30.000 lebih warga tidak masuk namanya, itu sebenarnya tidak masuk namanya, tidak dapat atau seperti apa? Proses validasi. Inilah sekarang yang kami lakukan, proses validasi. Kami yang menyetorkan angkanya, kami yang menyetorkan datanya, tapi itulah mereka yang memvalidasi karena anggaran ini kan kementerian yang punya, jadi kami ikut aturan mereka. Rahayu dan hampir 40.000 warga miskin Makassar mungkin hanya bisa mengusap dada jika data mereka hilang karena salah input data. Rahayu hanya bisa berupaya agar roda becaknya terus melaju melawan badai corona. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Lantas bagaimana mengatasi masalah bantuan sosial ini? Kita sudah bergabung dengan Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Pak Dhani, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dhani, ada 34.000 data penerima bantuan sosial di Makassar yang hilang atau berkurang ya. Bagaimana sebenarnya kronologinya, Pak? Ya. Jadi tanggal 23 malam, PLT Kadinsos datang ke saya melaporkan keputusan di mana dari surat itu terlihat sisa 11.025 penerima manfaat dari 45.000 sebelumnya. Maka saya cukup kaget karena setahu saya dari dulu penerima manfaat itu sekitar 44.000. Tentunya kalau pandemik ini kan mestinya naik. Nah, kemudian saya menanyakan
kenapa, apa masalahnya? Ternyata ada pada bandwidth, berarti technical. Yang salah ini adalah masalah technical. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang sedang kami rapikan di Kota Makassar. Karena hari ini saya tepat usia pemerintahan saya baru satu bulan. Nah, sehingga saya merasa bahwa memang banyak hal-hal yang mundur di Kota Makassar yang kemudian kami harus perbaiki. Salah satu adalah menyangkut penerima manfaat ini. Nah, kemarin juga Bu Menteri Sosial sudah memberikan waktu ya Pak, hingga Sabtu malam, tepatnya pukul 11 malam, untuk melakukan revisi data penerima bantuan sosial itu. Apakah apa yang sudah dilakukan Pak? Saya belum cek ya, saya baru tahu berita ini, tapi saya yakin teman-teman sudah mendapat berita. Dan saya akan cek langsung setelah ini, karena saya yakin betul Ibu Kemensos ini adalah orang yang paling mengerti dengan masalah ini. Ibu Risma dulu wali kota, kebetulan pernah sama-sama kami juga dalam masa periode kedua beliau. Dan saya kira saya terima kasih kepada Ibu Mensos. Dan insya Allah kami akan segera membenahi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Berarti artinya akan dilakukan revisi data begitu Pak? Dari 34 data penerima bansos yang seharusnya mendapatkan, ini akan dimasukkan kembali ke dalam list atau seperti apa? Ya, saya kira secara maksimal kita akan masukkan apa yang menjadi bahagian dari persyaratan untuk penerima manfaat. Ya, termasuk update datanya. Karena dari pada saat kami dulu dalam proses politik kemarin, kami menerima banyak keluhan klise yang memang biasa biasa kami dengar di seluruh kota dan di seluruh kota di Indonesia, tentang banyaknya orang yang semestinya mendapatkan manfaat ya, sebagai penerima manfaat, tetapi dia namanya tidak ada. Nah, saya kira ini momen yang baik untuk sekaligus merevisi itu. Oke, berarti artinya akan direvisi ya Pak, akan diupdate kembali data penerima bansos ini yang kemarin hilang 34.000 untuk dimasukkan kembali ke data, karena ini waktunya hingga besok Pak, hari Sabtu pukul 11 malam. Iya. Oke. Iya, jadi saya kira kita akan maksimalkan, ya. Oke, Pak, terkait dengan program Makassar Recovery ini, apakah bisa mengatasi hal ini Pak? Iya, jadi Makassar Recover adalah sebuah usaha lewat multi inovasi yang kami buat, di mana Makassar Recover itu mengandung arti Makassar pulih, Makassar sehat, Makassar selamat. Kalau kita lihat dari kepanjangannya, Recover itu adalah kepanjangan daripada Smart Emergency Protocol Against COVID-19 and Services. Nah, mengandung 3 hal. Yang pertama menyangkut imunitas kesehatan. Yang kedua menyangkut adaptasi sosial. Dan yang ketiga menyangkut pemulihan ekonomi. Artinya masalah-masalah sosial ini tentunya berdampak pada ekonomi. Nah, sehingga penerima manfaat ini tentunya dengan apa yang diperoleh akan mampu menjadikan manfaat itu untuk mereka bangkit atau bertahan secara ekonomi. Oke, berarti apakah program Makassar Recovery ini juga turut memperbaiki kesalahan data yang saat ini sedang terjadi Pak untuk penerima bantuan sosial? Memang Makassar Recover teknisnya tidak sampai ke sana, karena memang jalurnya agak berbeda. Akan tetapi stimulan-stimulan ekonomi yang kami ciptakan dalam Makassar Recover, dalam hal ini menyangkut economic recovery, itu termasuk beberapa misalnya startup lorong, kemudian hibridisasi ekonomi, membangkitkan ekonomi hulu hilir yang semuanya berbasis pemberdayaan masyarakat yang merupakan intervensi pemerintah, dan banyak kegiatan lain. Misalnya di kantong-kantong kemiskinan, misalnya di lorong ada 5.000 lorong wisata, ada hari ojol. Nah, banyak inovasi-inovasi yang kami kumpulkan dalam satu momen Makassar Recover ini. Oke, sejauh ini apa saja Pak program Makassar Recover yang sudah dilakukan untuk penanganan pandemi COVID-19? Paling tidak yang pertama adalah kami sedang melaksanakan vaksinasi dengan sebuah istilah yang membuat antusiasme masyarakat begitu tinggi. Kami memberikan sebuah judul, yaitu Festival Smart Vaksinasi Makassar.
di mana dia bisa lebih cepat, lebih banyak, dan satu hari bisa sampai di satu tempat bisa sampai 4.000 orang. Tetap dengan prosedur PCARE yang sudah ditentukan oleh negara, akan tetapi kami memang mengkombinasikan antara digitasi data screening yang kemudian kita transformasi ke PCARE. Nah, ini bagian daripada yang simultan yang berjalan dengan Makassar Recover. Oke, Pak, ini pertanyaan terakhir, Pak. Tadi Bapak juga menyebutkan kesalahan data tadi itu adalah kesalahan teknis begitu ya. Lantas apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk kedepannya tidak kembali terulang adanya kesalahan data hingga mencapai puluhan ribu, 34.000 data yang hilang begitu? Ini kan sebenarnya kesalahan sangat fatal. Pada saat kami memerintah 2 tahun lalu, jadi 5 tahun periode pertama, ini tidak pernah terjadi. Nah, setelah 2 tahun kekosongan ini, ternyata banyak hal-hal yang secara kepedulian agak tidak terlalu seperti dulu lagi. Nah, sehingga yang kami lakukan adalah membenahi secara total, baik organisasi, baik sistem, prosedur, dan kemudian kami ingin mengkoneksikan dengan sistem smart yang ada di Kota Makassar. Kita punya Sombere Smart City, dan kita simultankan dengan Makassar Recover. Agar semua saling menjaga, sistem ini saling menjaga, saling mengontrol, dan baik pengontrolan di lapangan maupun pengontrolan di database atau big data. Oke, baik, terima kasih Pak Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar yang telah meluangkan waktu untuk Kompas TV. Terima kasih Pak.